Subhanallah. Kalau nontonnya kayak gini ngadep saya ini, alhamdulillah dosa kalian berkurang. Apalagi kalau banyak senyum, subhanallah. Keep your smile to everyone. But give love to only one. Berikanlah senyum untuk semua orang, tapi berikanlah cinta untuk satu orang saja. Dan saya pesen jangan kilap ya. Bahasa Inggris mengatakan lagi, buku saya The Fig on the Back Knock. Use your smile to change the world. Don't let this world change your smile. Jadi senyummu bisa ngerubah dunia, tapi jangan sampai dunia ngerubah senyummu. Makanya banyaklah tersenyum, tapi jangan sendirian. Oke, ketemu lagi di The Interview with dan saya selalu ditemani band papan atas yang digawangi oleh Mas Riko, Nikita, Boni, Wahyu, Dani, dan Rohim. Baik pemirsa, The Interview with Tukul Arwana, bintang tamu saya pada malam hari ini sangat istimewa sekali. Saya sangat ngefans sekali, beliau sangat smart brain dan pola pikirnya beliau subhanallah modern sekali. Langsung aja kita panggil Bapak Hamin Rais. Tangan sekali untuk beliau, Jong. Saya sangat ngefans, saya sangat hormat sekali sama beliau karena beliau itu kalau memberikan statement saya cerna, saya kaji secara akademis dan logika dan umum, subhanallah benar semua. Apa kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah Mas Eko. Iya, subhanallah. Jadi beliau ini saya kenal pertama tahun 12 tahun yang lalu. Betul, betul. Di MPR, main gitar, dan membuat humor. Waktu itu saya ngomong sama Pak Hari Sabarno. Pak Sabarno itu, Pak Tukul itu, saya yakin satu ketika akan melejit. Udah nampak bakatnya waktu itu. Amin. Sekarang udah ternyata ramalan saya betul. Amin, ya. betul. Alhamdulillah. Betul-betul kun fayakun wa subhanallati biyadi malakutu kuli saya turjaun. Hebat. Amin ini subhanallah. Nah, pemirsa, saya akan ngobrol-ngobrol lagi tapi lebih bagus obrolannya kalau kita tanya di iPad-nya dulu. Kalau saya ngarang sendiri jauh banget saya sama beliaunya. Beliau saya ini senior banget, lihat saya. Dan alhamdulillah sekolah saya dulu juga di Muhammadiyah, alhamdulillah. Ya. Kegiatan Bapak saat ini apa saja nih Pak? Sekarang sudah sangat santai. Ya. Artinya baca buku, kadang-kadang khutbah Jumat. Tapi yang paling menarik saya tiap hari itu pasti ke sekolah yang dipimpin oleh generasi muda di sana. Saya jadi jadi penasihat yayasan. Yayasannya Ahmad Hanafi Rais, anak saya. Kemudian hampir tiap pagi Mas Tukul saya sudah jalan-jalan ke kebun, ke halaman, lihat kebersihan gedung-gedung SD, SMP, SMA supaya tidak kotor dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah jadi katakanlah rujukan pendidikan di Yogyakarta. Mutunya bagus, halaman luas, ya. Kemudian juga guru-gurunya kualifikasinya memadai gitu. Dan ini yang persis saya impikan gitu setelah saya
lepas dari politik yang penuh huru-hara itu ya. Kemudian sisa hidup saya ini untuk pengabdian di bidang pendidikan. Luar biasa. Liku-likunya politik ini, jadi hura-huru lah ya. Ya itulah. Ya semua diambil sisi positifnya. Tak bacain loh kamu loh. Nah pemirsa, saya akan saya ngobrol lagi dengan bintang tamu saya yang sangat istimewa dan luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Top of the world looking, zone of creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. To love is to stop comparing. Jadi cinta itu berhenti membanding. Karena kalau dibandingkan nggak ada habisnya dunia ini. betul Pak. Jadi yang sudah dikawin ya inilah permaisuri, ini adalah the most beautiful, wonderful life in the world. Ever since you've been around, you're the woman at top of the world. Oke, masih di The Interview with Masih semangat? Mana suaranya? Mohon izin Pak. Gimana kabar Ibu di rumah Pak? Kok nggak diajak nih Pak? Alhamdulillah sedang menyiapkan perkawinan si bungsu yang terakhir. Jadi saya punya anak 5 yang terakhir ini yang masih belum kawin. Insya Allah akan seminggu lagi nih akan kawin. Wah subhanallah. Diundang toh Pak. Ada sebuah buku judulnya Inilah Jalan Hidup Saya. Di situ diceritakan Bapak pernah mohon izin ini menangis karena Ibu terlambat pulang kerja saat di Cicago. Boleh diceritakan Pak? Subhanallah. Nah satu ketika biasanya kalau sudah jam 5 sore dari apartemen saya kelihatan bus berhenti, istri saya turun, gitu. Melambai-lambai. Gitu. Nah jam 6 belum datang, jam 7 belum datang. Padahal Chicago itu katanya kan kota penuh juga crime, ya Mas Dukul. Kayak Brooklyn gitu Pak ya. Ya semacam itulah. Apa? Brooklyn. Diganti berarti. Nah waktu itu saya telepon pada Mbak Esti. Mbak Esti itu teman istri saya juga suaminya sekarang almarhum berada di Chicago. Mbak Esti ini istri saya kok belum pulang ya. Dia Amin laporan ke polisi saja. Saya lapor ke polisi kampus. Gitu. Dia bilang tunggu sampai jam 9. Kalau nggak ada nanti kita akan baru bergerak. Gitu. Jadi jam 8 belum datang. Saya sudah mulai waduh ada apa ini. Nah saya kemudian teleponnya pada Mbak Esti. Saya menangis Mbak. Ini istri saya ada musibah apa gitu ya. Nah kemudian jam 8:30 saya melototin jalan besar itu ya, biasa turun itu. Kelihatan kan musim dingin Pak, pakai itu aduh alhamdulillah. Terus ya saya peluk, kemudian saya bilang, Kus, jadi saya kira cinta saya pada kamu itu memang betul-betul ultimate mentok gitu loh. Kemudian saya nggak mau kehilangan kamu, saya bilang gitu. Jadi kalau kamu diganti dengan siapapun, saya tidak mau gitu loh. Ya Allah, jadi itu saya kira moment of truth ya. Jadi momen di mana memang ya itu saya kira ya mungkin kalau ada kata-kata cinta sejati ya itulah saya kira insya Allah. Ya. Real love ya namanya. Bukan berarti kadang-kadang juga sering berkelahi biasalah itu.
Jadi kalau Mas Tukul, orang Jawa kan ada kata-kata. Kalau ada suami mengatakan nggak pernah konflik sama istri, itu dibilang menawi panjenengan Tidak ada. panjenengan kok ngendika mboten nate paben, malah kula paiben gitu. Ini ahli bahasa Jawa soalnya Mas Tukul ini ya. Jadi kalau ada suami mengatakan nggak pernah konflik sama istrinya, itu jelas ngarang lah, pasti ada itu. Bumbu-bumbunya rumah tangga. Dengan satu ada perselisihan sedikit, persoalan lah ya. Itu nanti kita akan bisa rajin belajar, bisa menjawab persoalan itu, keharmonisan makin nambah. Ada kata-kata bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris saya senang nih. To love, Yeah. to love is to stop comparing. Jadi cinta itu berhenti membanding. Karena kalau dibandingkan nggak ada habisnya dunia ini. Betul, betul Pak. Jadi yang sudah dikawin ya inilah permaisuri, ini adalah the most beautiful, wonderful life in the world. Nah, Kamu nganggap aku nggak ngerti bahasa Inggris toh? Aku aja dikasih kerajaan Inggris, dikasih share. Titel kerajaan Inggris. Aku tuh sering ngobrol sama kudanya Kate Middleton. Luar biasa, Mas. Berarti Bapak romantis banget sama Ibu ya? Hal romantis apa yang pernah Bapak lakukan untuk Ibu? Monggo Pak. jadi ini kan tetangga ya. Jadi saya dengan Tangga depan rumah, tetangga atas kira-kira 100 meter dari rumah itu. Jadi kalau orang Jawa bilang gopek enggo tonggo ngepek tonggo itu ya. Jadi saya lulus SMA tahun 62, kemudian ke Visipol UGM, istri saya masih SD kelas 6 ya. Kemudian masuk ke SMP 5, saya sudah bakaloriat ya. Sudah mulai ada rasa romantik tadi, rasa cinta tadi. Jadi saya tanya kapan dia biasanya olahraga. Kalau tidak salah hari Selasa pagi gitu. Nah kadang-kadang kalau saya dari Jogja pulang ke Solo itu tepat Senin malam, Selasa pagi saya bisa nyegat dia di depan rumah saya itu gitu. Ya. Jadi kalau saya ketemu, senang gitu loh. Ya itu seperti itulah ya. Dan itu terus saja ternyata memang itu jodoh saya gitu Pak Tukul ya. Ada cerita yang menarik Mas saya. Jadi saya ini memang aneh. Jadi saya dengan istri saya itu menyewa tukar andong. Jadi Solo, Kartosuro, Solo. 10 kilometer. Gitu. Di situ kita adalah segala macam mengekspresikan ya. Kudanya kadang-kadang nengok di belakang. Takut. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, amin. Nah, Mas Tukul, Ya. katanya Mas Widi punya sesuatu nih Ya. untuk Bapak. Ya, Amin apa? Rais. Apa ini? Ya. Kan Mas Widi bisa diserahkan. Aduh, mohon izin. Ini apa nih Pak? Apa ya Pak? Hah? Ini tongkat saya. Jadi saya memang kehilangan ini. Saya punya 2 kok tinggal 1 di rumah. Ini yang bawa, Pak. Mas Widi yang bawa. Mas Widi, jelasin Mas Widi. Jelasin. Jadi saya tiap diceritakan, Pak. pagi itu kalau pakai tongkat yang sungguh-sungguh itu guru bapak jangan pakai tongkat ini Pak, sudah spiritual sekali. Nah, kayak gini kan nggak terasa. Nggih. Jadi saya kadang-kadang meloncat parit apa juga gini. Jadi saya tiap pagi itu pergi ke sekolahan saya, kemudian melihat gedung-gedung, melihat masjid, musola, kolam renang apa harus bersih dan lain-lain. Nah, olahraga saya itu pagi 2 jam, kadang-kadang sore datang lagi, gitu, bawa ini gitu loh.
ini mengambil nggak? Ngomong-ngomong. Masa ada dua, yang satu kok hilang ya? Ternyata. Idenya mana? Mas Didi. Kamu nggak Jangan bisa- ngumpet. nggak boleh, kamu nggak jangan sampai ngambil hak orang lain. Kamu Ya, izin itu. terima kasih sudah dikembalikan pemilik ini. Iya. Tapi lain kali jangan hanya tongkat yang diambil. Apa dong Mas Tukul? Ilmu-ilmunya Oh, dari ilmu. beliau. Masih. Enggak, maaf dulu. Maaf itu islah berarti udah dinetralisir. Ini memang Makasih. Mas Didi. monggo izin. Enggak boleh. Itu tadi ada harus dikondisikan. Siapa bintang tamunya, siapa cium. Nah pemirsa, apalagi yang akan di-care dan sharekan yang bisa diambil sisi positifnya dari bintang tamu sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Kan pernah berhenti untuk selalu percaya walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya. Ketika pulang itu dia bilang, Pak Bu, saya tak kangen sama Bu Reza Bu ya. Loh, Jogja jauh kayak wong, ayo kepito gitu. Kamu gimana? Ah nggak ada yang cantik di sini, gitu kan kurang ajar dia. Masa nggak ada yang cantik? Ya. Harus menunggu 1000 tahun lamanya. Oke, masih di The Interview with Sarukan ya, alhamdulillah. Aca spion ya, Mas. Mahasiswa itu masyarakat adil dan makmur, harapan nusa dan bangsa. Sistem fotokopi modal utamanya. Itu dulu, karena udah wahnya wanita dambaan hatinya. Selain mendatangkan tongkat kesayangan, saya juga datangkan anak-anak kesayangan beliau, Bapak. Kita langsung aja kita panggil Mas. Maaf kalau saya keliru nyebutnya karena ini bahasa Kairo kayaknya ini. Mas Mumtaz Rais dan Mbak Putri Julia. Será, whatever will be. The future not hard to see. Que será, Ojin. será. Enggak. Enak ya keluarganya sejuk gitu ya. Bener-bener kayak orang dapat Lailatul Qadar. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk. Wah, ini nampaknya romantisnya. Bapaknya menurun ke anaknya juga. Tepuk tangan dulu. Ini bagaimana Mas Mumtaz dan Mbak Putri melihat beliaunya nih, Bapak dan Ibu ini? Mbak Putri dulu. Ngelihat bapak dan ibu ya. Kalau saya manggilnya Mbah sama Eyang, Gus. Ya kami melihat tentu menjadi panutan lah untuk kita berdua. Romantisnya sampai sekarang tuh masih Mas Tukul. Kalau saya sedang ke Jogja, biasanya tuh di rumah ada meja bundar. Nah itu biasanya Eyang itu sudah pakai apron, udah pakai celemek, siap masak. Masakan untuk bapak. Nanti ya peserta yang ikut masak tuh ya saya, bapak, Mas Mumtaz sama yang lain. Jadi itu menjadi contoh yang sangat baik buat rumah tangga kita berdua juga. Dari Masnya nih, monggo. Ya yang pasti ya, yang bisa kita contoh Iya. dari Eyang dan Simbah ya. Iya. Kan kalau cucunya bapak ya anak saya itu kalau manggil bapak ini Simbah, Iya. tapi kalau manggil ibu saya itu Eyang gitu. Iya.
Yang bisa kita contoh tuh yang pasti kita harus bisa selalu menjaga keharmonisan rumah tangga kita agar tadi itu Mas Tukul udah bilang. Apa coba tadi yang pertama? Sakinah, mawadah, warohmah, dan ada satu lagi ini banyak orang yang lupa istiqomah. Subhanallah. Jadi kurang komplit kalau cuman mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Sudah komplit tuh, Quran Quran, sudah komplit. iya, iya. Kalau mau nambah nggak apa-apa, tapi sudah komplit. Ya, sudah komplit ya. Saya langsung dikoreksi sama Pak. Koreksi, Mohon maaf. bagus, demokratis. Demokratis ya benar-benar. Memang harus dibenarkan. Itu Ya, sama ini lagi Mas Luar Tukul. biasa Nah, ini tadi kan sebagai salah satu contoh bentuk nyata bagaimana demokratisnya keluarga kita. Nggih. Jadi kayak misalnya saya punya usulan, Bapak ada perbedaan langsung ditimpali gitu. Bagus, Jadi segala alur diskusi itu bisa dinamis dan tidak boleh kemudian baper gitu loh. Betul. Misalnya tadi, saya kan ada kalimat yang salah, Yeah. dikoreksi oleh Pak Amin, Prof Amin ya. Yeah. Nah saya nggak boleh baper, Yeah. terus cemberut, terus habis itu ngambek, enggak. Malah harus kita ambil positifnya gitu. Betul. Nah, kan kita harus selalu ngambil positifnya kan. Amin, amin. Nah ini negatifnya kita buang. Luar biasa. Karena yang beliau katakan tadi Al-Quran sudah itu luar biasa sekali. Istiqomah tambahin itu nggak apa-apa tambahin. Tapi banyak sekarang yang suka melesetin tuh, apa sih istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah itu gimana tuh? Nah coba Mas Ada Tukul lagi yang jelasin. melesetin istiqomah istri 3 satu rumah. Enak. Harmonisasi terjaga selamanya dengan ketulusan. Mungkin bila ada yang mau ditanya, monggo. Untuk Mbak Putri sama Mas Mumtaz, Bila mau tanya dong kan Bila juga sebagai remaja nih kan pengen sebenarnya juga nggak mau pacaran-pacaran gitu lah ya, terus pengen taarufan dan dengar-dengar katanya Mbak Putri sama Mas Mumtaz sendiri tuh taarufan ya, bisa kasih tahu nggak sih Ladies first. Mbak, gimana caranya taarufan gitu? Ladies first baru first lady. Jadi dulu itu aku memang sudah kenal sama Mas Mumtaz sih udah lama. Iya. Tapi yang nggak pernah pacaran, hanya berteman aja. Curi-curi pandang lah. Iya. Oh, Sampai waktu itu ceritanya aku baru selesai S2, memang mau pulang ke Indonesia. Jadi tiba-tiba aku dapet telepon dari Mas Mumtaz. Dan dia langsung saat itu bilang, Putri, aku akan melamar kamu sebentar lagi. Aku udah suka, sudah sayang sama kamu dan nanti aku ingin segera menikah sama kamu. Gitu. Iya. Terus aku tanya, lah tapi kan kita nggak kenal gitu, orang pacaran juga nggak pernah, gimana nanti? Lah nggak apa-apa, pacaran itu nanti justru lebih seru setelah menikah gitu katanya. Akhirnya Ini Mas sampai Tukul, sekarang. saya belum nambahin ya. Boleh, boleh. Ya, Mbak Bila juga. Jadi bapaknya bapak, berarti kan simbah saya, ya toh. Itu pernah cerita gitu loh. Kalau kamu ngelihat sosok seorang wanita, kemudian kamu ada perasaan greng gitu loh. Beliau nyebutnya greng gitu loh. Nah situlah jodoh kamu insya Allah. Luar. Gitu. Jadi waktu itu kenapa saya mantep, tiba-tiba waktu saya ngelihat istri saya, Iya, iya, iya. Putri itu greng gitu loh mas. Greng, wah ini nih yang dibilangin simbah ini dulu nih. Ini nih. Tapi ini ada contohnya. Jadi anak saya yang mau kawin tanggal 5, yang Iya. bungsu, Nggih. itu kan sebenarnya sudah ke Eropa, ke Singapura, ke Australia, ke Jepang. Ketika pulang itu dia bilang, Pak Bu, saya tak kawin sama Bu Reza Bu ya. Loh, Jogja jauh kayak wong, ayo kepita gitu. Kamu gimana? Wah nggak ada yang cantik di sini, gitu kan kurang ajar dia. Masa nggak ada yang cantik? Ya. Nah kemudian dia ini kan sudah kemana-mana. Kalau saya melihat foto-fotonya kan temannya ada dari Jepang, dari Cina, dari segala macam itu. Nah ini betul ya. Ketika kakaknya Hanum Salsabila yang membuat film Sun Cahaya di Langit Eropa itu mau meng-hire seorang seperti Mbak Bila ini ya untuk interview ya di ADTV Jogja. Kemudian dia bilang sama anak saya, Ki, coba saya kenalkan sama ada anak cantik gitu. Fakultas Hukum UGM, sekolah notaris gitu. Paling-paling cocok Mbak itu. Coba dulu gitu. Ketika bertemu di rumah Hanum ini,
dia itu kami tinggikan Pak, kami tinggikan. Speechless lah. Iya, speechless, luar biasa. Kemudian ternyata itu gereng sebulan setelah itu kawin. Jadi Ya, dia gereng itu, soal gereng itu Mas, gereng ya. akhirnya gerengnya kemana-mana ya. Ya, luar biasa. Itu malah lebih akhirnya selamanya. Iya. Rumusnya itu aja kok. Gereng, udah itu aja. Simple. Aku lihat kamu gereng. Greng. Aku malah semerowong. Apaan tuh semerowong? Tapi Mas Tukul, kalau menurut Bila itu sih yang memang tipikal cowok yang serius ingin menjalani hubungan. Jadi nggak apa neka-neko, apa sih neka-neko ya? Iya Neka-neko. gitu. Iya nggak neka-neko gitu. Ah ya ampun itu impian banget. Seriusan. Ya, niatnya orang nikah itu mau apa? Mau main-main, mau beneran? Di mana-mana mau beneran. Kadang-kadang perempuannya cuma kan jejak bener aja, kadang-kadang nggak mau. Tipe ayah yang sayang sama anaknya nih. Sampai-sampai Mbak Hanum menangis terharu saat menjemput Mbak Hanum di rumah sakit selesai bersalin waktu itu. Laras, Mbak. Iya, betul. Jadi saya dengan istri saya itu punya keyakinan bahwa anak kita itu sesungguhnya tamu agung yang sejati. Ya. Karena dialah yang akan mewarisi perjuangan kehidupan ya dari kami berdua. Ya. Sehingga waktu anak saya pertama lahir di Chicago, Hanafi, itu istri saya bilang, Mas besok kalau jemput ke rumah sakit, tolong pakaian sipil lengkap. Karena panjenengan mau ketemu gubernur, sipil lengkap, mau ketemu presiden, sipil lengkap. Ini lebih dari tamu agung itu gitu. Kan inilah apa karunia Allah. Sehingga saya 4 kali jemput anak, itu semua pakai dasi, pakai jas. Gitu. Cuma anak terakhir yang bungsu ini, karena waktu itu semeromong hawanya di Jogja, saya cuma pakai batik lengan panjang. Tapi nggak berarti anulah ya. Artinya apa? Artinya betul-betul anak itu adalah karunia dari Allah, sehingga harus kita didik sebaik-baiknya. Dan ya apapun yang kita miliki itu kita berikan untuk kesejahteraan, pendidikan, terutama juga ilmu buat anak-anak kita itu. Saya kira itu teori kami berdua gitu. Saya setuju bagus Ya. semua, Pak. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa citaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna. Monggo silakan Saudara Dadan. Langsung masuk ke gorong-gorong lagi. Selama-lamanya kaulah yang terbaik untukku. Interview. Oke, masih di The Interview with masih semangat? Mana suaranya? Bagaimana keluarga Pak Amin Rais menghabiskan waktu di rumah atau liburan bersama keluarga? Monggo. Jadi contoh nih ke pemirsa ini. Ya kami bisnis hidup sederhana ya. Jadi tidak akan melebihi kemampuan. Sehingga kalau libur bersama ya kita pergi misalnya naik kereta api ke Purworejo ya, melihat asal-usul buyut kita, kakek kita, atau ke Gombong misalnya. Ya. Kemudian saya katakan ini dulu bapakmu waktu masih kecil dengan kakekmu, Mbah Wiro Sudarmo, itu pergi ke Gunung Gantungan Sirah namanya Serem itu. Kemudian
di situ bapakmu itu diberitahu oleh kakek saya, mbah saya itu. Saya mengatakan, cucuku, Amin, yang namanya agama Islam itu iman dan amal soleh. Kalau iman tok nggak ada amal solehnya, itu jadi hampa. Gitu. Kalau amal baik tidak ada imannya, nanti paling-paling hanya ria supaya dipuji, kosong dari keikhlasan. Jadi itu nancep, ya, nancep. Kemudian dididikkan bahwa yang namanya rezeki itu dari Allah, sebaiknya diberikan ke kanan kiri, jadilah orang yang dermawan, jangan Tinju. ya, sarung tinju ya. Tinju tuh gegempelit banget. Nggak dikasih. Dan ada pengalaman saya kelas 3 SMA, sowan ke simbah di Gombong, ditanya, kowe wani ra khutbah gitu. Mbah, kula dereng nate khutbah. Bismillah, aku dadi pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, kamu bisa nggak khutbah? Ya belum pernah. Dicoba latihan sebentar, saya dengarkan nanti khutbah gitu. Nah, kemudian khutbah saya yang pertama kali SMA kelas 3 itu buat kakek saya itu luar biasa. Ya, kemudian besok kita ke toko cari ini bahan, kita buat celana yang baru sebagai hadiah itu. Wah, saya bangga sekali gitu. Saya pulang ke Solo pakai celana baru, ibu saya, kok celananya baru? Ya Bu, ini karena oleh simbah disuruh khutbah, saya bisa dinilai bagus, kemudian dapat ini hadiah gitu. Semacam itulah kira-kira. Itu zaman ulah ya. Tahun berapa ya? Tahun 60-an. Di Purworejo ya. Kalau saya Kutoarjo, Butuh, Wonorejo Kulon. Oh, dekat. Turunannya di sini. Nih, jadi kalau Mbak mungkin nambahi apa biasanya Masnya nih di rumah kalau liburan keharmonisan? Apa ya? Kalau liburan paling menyenangkan buat saya ya pulang ke Jogja. Di sana pun nggak kemana-mana ya Simbah, ya di rumahnya Eyang, di rumahnya Simbah. Mas makan biasanya kulineran Mas Tukul. Karena ada macam-macam, adiknya Mas Mumtaz juga pengusaha kuliner. Jadi ada sate Ponorogo, ya, ada soto, ada gudeg Sri Rahayu. Wah, itu aja udah cukup sekali buat saya. Aku tak langganan gudegnya aja. Ya. Untuk Mas Mumtaz. Ada nggak sih sikap Bapak yang mungkin Mas kayaknya yang ada yang kurang pas? Kurang pas ya. Mungkin waktu saya kecil ya. Mungkin waktu saya kecil itu yang saya rasakan kalau saya baca buku atau lagi gambar gitu, terlalu dekat mata saya ke kertas itu. Gini loh. Itu begitu Bapak lewat tuh pasti dijenggit. Nah, gitu. Dijenggit tuh diginiin biar saya jauh dari dari kertas itu tadi. Saya setuju. Nah, alhamdulillah sekarang saya baru merasakan faedah dari dijenggitnya Bapak itu. Kenapa? Apa itu? Apa itu? Saya nggak pakai kacamata hari ini. Saya alhamdulillah masih bebas dari kacamata. Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Itu kalau bukan berkat Bapak yang sakit banget Mas. Dijenggit sini lah, apa sih ini namanya nih? Iya, Itu dijenggit gini. Sebelah mana Pak? Kan harusnya dua-duanya Pak gini. Dengar-dengar Bapak jago bikin nasi goreng Cicago ini. Wow. Bedanya apa Pak dengan nasi goreng Indonesia Pak? Monggo Pak. Jadi begini, saya dulu punya sahabat namanya Bar Suharto almarhum. Dia bilang, Mas Amin, kalau nasi goreng itu walaupun kita buruk tetap enak. Karena dalam menteganya ada bawang gorengnya, ada ayamnya, jadi pasti enak katanya. Nah, sehingga ketika saya pulang, kalau anak-anak cucu kumpul itu, udah nanti saya pilih mana, saya buatkan tongseng Chicago atau nasi goreng Chicago gitu. Sesungguhnya ya cuma nama saja kok itu. Ya. Selain keluarga Pak Amin, saya juga memiliki bintang tamu yang sedang viral di sosmed nih. Dia adalah pasukan Orange, petugas kebersihan yang nyemplung ke dalam gorong-gorong. Ya, mungkin dia ingat rumahnya dulu, mungkin. Nah, inilah dia, Mas Dadan. Tepuk tangan.
Dadang ya. Iya. Dadan Pak, Dadan. Monggo silakan Pak Dadan. Langsung masuk ke gorong-gorong lagi. Itu masuk gorong-gorong tuh nemuin keluarga atau cari apa? Nah pemirsa, Care and Share seperti apa? Bintang tamu saya sangat luar biasa, istimewa dan sangat inspiring dan inspiratif. Tetap di The Interview with We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be. Oke, masih di The Interview with apa kabarnya nih Mas Dadan ini? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana ceritanya waktu itu Mas Dadan menemukan sampah apa saja di gorong-gorong itu? Kalau nggak salah waktu itu hujan deras dan banjir. Monggo. Ya benar. Jadi pertama dari pagi saya sama satu tim kebetulan dapat laporan juga karena hujan, Nggih. ada genangan di mana-mana. Nggih. Kita langsung menuju lokasi. Nggih. Jadi sebenarnya dari video kemarin lokasi pertama tuh sebenarnya di Jalan Haji Agus Salim. Di situ pun juga sama sempat dibongkar 2 saluran. Pertama belum menemukan yang tersumbatnya. Ya. Yang kedua malah baru ketemu Apa aja itu yang ditemukan? sampah. Berbentuk obeng. Ada bautnya mau lepas mungkin. Maksudnya yang ada dalam itu yang bikin menyumbat itu apa gitu? Ya kebanyakan sampah. Apa berbentuk? Sampah apa? Jenisnya? Kan ada peribahasa mengatakan sumpah sarapah itu juga ada. Kebanyakan sih. Apa? Daun, ranting. Kalau daun ya plastik bekas jajanan juga. Sejenis styrofoam juga ada. Gelas plastik, ya botol mineral juga. Mineral, ya. Iya Pak. Jadi kemarin kan kondisinya karena got itu kecil juga ya. Iya. Jadi di dalam ketutup juga ada seperti kayak sekat ya. Iya. Jadi ada salurannya berdiameter kurang lebih 40 cm. Jadi ada lubang, nggak bisa pakai alat. Kalau Mas Dadang bisa memberi solusi apa supaya sampah itu tidak bisa masuk situ? Apakah si ram-ramannya itu saringannya itu lebih gede atau bagaimana? Ya. Ada nggak mungkin? Kalau bisa sih ya seperti itu. Itu kan apa ya? Karena kan kondisi got juga kan ada 2 kan. Yang satu got ada yang langsung ngelos seperti itu kan. Yang kedua kan ada yang nyampe ke sekat. Betul. Jadi ada lubang kecil doang. Jadi kebanyakan sampah nggak langsung los, jadi mandat di situ. Kayak Pak kontrol gitu? Iya, bak kontrol. Saya boleh tanya Mas, ini perasaannya gimana waktu begitu? Terus plong gitu gimana? Apa Puas gitu? rasanya atau- gimana? Puas juga sih, seneng juga sih. Ya, kamu nggak ikut sekalian gitu? Puas ya, karena tugasnya inilah yang bikin menyumbat di situ. Iya. Karena emang udah tugasnya juga, apapun itu tempatnya kayak gimana harus tetap dilakukan. Luar biasa, tepuk tangan dong. Dan ini tanggung jawab sama Betul. pekerjaannya, totalitas. Betul. Mas. Mas Dadan maaf udah berkeluarga atau masih sendiri? Belum keluarga. Oh masih sendiri. Ini masih Ini acara apa ya? Perjodohan ya Mas Tukul ya? ya loh, di sini kan siapa Allah tuh bisa mempertemukan siapa saja kalau yang memang ada niat yang baik. Keren. Gereng. Ada gereng nggak kamu? Ada gereng nggak? Ada. Usia berapa usia? 27. Pas banget itu. Momen pas banget itu. Tapi mungkin Mas Dadang udah ada pilihan lain? Udah ada. Oh.
Kamu masih tetap kembali ke pemain drum dan sama si Rohim itu sana. Mas Dadan, terus siapa yang videoin dan mengupload Mas nih? Mas Dadan jadi terkenal sekarang di warung dan di toko-toko loh. Kalau untuk video, kita kan kalau kerja sistemnya dipoto, kalau nggak di video untuk dikirim ke pimpinan juga. Bukti. Kebetulan yang video juga ada komandan regu saya. Ada orangnya Pak. Luar biasa. Salaman dulu ya. Boleh, boleh. Bagus, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Yang videoin siapa tadi? Bentar. Karena sudah ada yang ngasih, punyaan saya tadi yang minta. Bapak Amin ya humoris juga ya, tepuk tangan Pak Amin. Ya kamu minta temenmu. Untuk Mas Dadan lagi, mohon izin Pak Amin. Ada pesan nggak untuk masyarakat Jakarta untuk mempermudah kerja Mas Dadan dan tim oranye? Mungkin atau peralatannya atau yang mesti harus di sarana dan prasarananya harus perlu ditambah lagi atau udah cukup segitu atau mungkin memberi saran pada masyarakat kalau buang sampah sama tempat-tempatnya atau apa? Hilang dong. Oke sih, penting saran dari saya dong ya, terutama dari pasukan Oranye juga. Untuk masyarakat DKI, nggak seharusnya DKI juga, ke warga Indonesia juga. Buang sampah pada tempatnya, cintai lingkungan juga, jaga kebersihan, budayakan buang sampah pada tempatnya. Ini masuk di Anandovatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman, di bersih lingkungan, bersih pikiran, bersih hatinya, subhanallah. Mas Tukul, Mas Dadannya kok nggak dikasih duit juga? Kasih dong Mas Tukul biar adil kan? Nomor rekening. Transfer ya, transfer. Ada rekening listrikmu berapa? Tenang Mas Dadan, tenang. Pak Amin, patungan 50-an. 50. Monggo Pak Amin, ini hanya sekedar plakat tapi auranya Pak Amin. Terima kasih. Nah pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan The Interview with Tukul Arwana yang bagus-bagus. Jadi ikuti terus The Interview with Tukul Arwana bersama saya Tukul Arwana dan Bila Baby. Dan kemana? Terus ikuti terus The Interview with Lenggak-lenggok